warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 8. Ibu, bapak dosen yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang konsep seni dalam Islam. Tak lupa kami sampaikan terima kasih banyak kepada ibu, bapak dosen yang telah membimbing kami dan memberi arahan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan tugas ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber, yakni berupa artikel, tulisan, buku yang telah kami jadikan referensi dalam penyelesaian tugas ini. Berikut ini kami sampaikan materi tentang konsep seni dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gugun Gunawan. Di sini saya akan memaparkan tentang pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Mustafa Abdur Rajih, Islam adalah agama atau ad-din, peraturan-peraturan yang terdiri dari kepercayaan dan pekerjaan-pekerjaan yang bertaat dengan keadaan suci, artinya bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Seni yang dapat membawa dan mendorong umat untuk menganutnya, untuk menjadi satu umat yang mempunyai rohani yang kuat. Seni yang islami adalah seni yang menggambarkan wujud dengan bahasa yang indah serta sesuai dengan fitrah. Seni dalam Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup, dan manusia yang mengatur menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Seni dalam Islam identik dengan kaligrafi, bangunan berkubah, atau lagu yang liriknya berbahasa Arab, contohnya sholawat. Yang kedua, rumusan masalah. Dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang ke-1, sejarah seni dalam Islam. Yang kedua, konsep seni dalam perspektif Islam. Yang ketiga, prinsip-prinsip kesenian dalam Islam. Dan yang keempat, apa saja seni dan budaya Islam. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui seni dalam kajian Islam secara mendalam. Selain itu, untuk sebuah pemikiran dasar tentang apa dan bagaimana seni dan budaya Islam berkembang saat ini. Saya Fadil Ahmad Bujobar. Saya di sini akan membahas tentang pengertian seni dalam Islam. Seni yaitu penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar, contohnya seni suara, penglihatan, contohnya seni lukis, atau dilahirkan dengan perantaraan gerak, contohnya seni tari, maupun seni drama. Dua seni merupakan wujud yang terindra, di mana seni adalah sebuah benda atau artefak yang dapat dirasa, dilihat, dan didengar seperti seni tari, seni musik, dan seni yang lainnya. Seni yang didengar adalah bidang seni yang menggunakan suara, vokal, maupun instrumen sebagai medium pengutaran, baik dengan alat-alat tunggal, contohnya biola, piano, dan lain-lain, maupun dengan alat majemuk seperti orkes, simfoni, band, juga lirik puisi berirama atau prosa yang tidak berirama. Seni yang dilihat seperti seni lukis adalah bidang seni yang menggunakan alat seperti kanvas, beragam warna-warni, dan memiliki objek tertentu untuk dilukis. Islam
adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Islam adalah agama yang nyata dan sesuai dengan fitrah manusia yang memiliki cita rasa, kehendak, hawa nafsu, sifat perasaan, dan akal pikiran. Dalam jiwa, perasaan, nurani, dan keinginan manusia terbenam rasa suka akan keindahan, yang mana keindahan tersebut adalah seni. Keindahan di sini adalah sesuatu yang dapat menggerakkan atau mengerakkan jiwa, kemesraan, dapat menimbulkan keharuan, kesenangan, bahkan juga bisa menimbulkan kebencian, dendam, dan lain-lain sebagainya. Di dalam Islam, seni adalah penggerak nalar yang bisa menjangkau lebih jauh apa yang berada di balik materi. Setiap manusia berhak mengeluarkan kreativitas mereka seperti seni dalam membaca Al-Quran, seni kaligrafi, dan lain-lain. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud sisi pandangan Islam tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Selain pengertian seni dalam Islam, ada juga konsep seni dalam perspektif Islam. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata perspektif adalah cara melukis sesuatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi. Contohnya, ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Atau yang dimaksud dengan sudut pandang. Di sini, konsep kesenian mengikuti perspektif Islam ialah membimbing manusia ke arah konsep tauhid dan pengabdian diri kepada Allah. Seni dibentuk untuk melahirkan manusia yang benar-benar baik dan beradab. Motif seni bertuju kepada kebaikan dan berakhlak. Selain itu, seni juga seharusnya lahir dari satu proses pendidikan bersifat positif dan tidak lari dari batas-batas syariat. Seni Islam ialah seni yang bertitik tolak dari akidah Islam dan berpegang kepada doktrin tauhid yaitu pengesahan Allah dan seterusnya direalisasikan dalam karya-karya seni. Ialah tidak bertolak dari akidah atau syarat dan akhlak. Perbedaan di antara seni Islam dengan seni yang lain ialah niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung di dalam suatu hasil seni itu. Ini berbeda dengan kesenian Barat yang sering mengenepikan persoalan akhlak dan kebenaran. Tujuan seni Islam ialah untuk Allah karena ia memberi kesejahteraan kepada manusia. Dengan ini, seni Islam bukanlah seni untuk seni dan bukan seni untuk sesuatu, tetapi sekiranya membentukkan seni itu untuk tujuan kemasyarakatan yang mulia, itu adalah bersesuaian dengan seni Islam. Selain konsep seni, ada juga prinsip-prinsip kesenian dalam Islam. Dalam Islam terdapat beberapa prinsip mengenai kesenian yang perlu diperhatikan, diantaranya 1. Mengangkat martabat Islam dengan tidak menimbulkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai yang ada di sekelilingnya. Manakala manusia menjadi seniman yang menggarap segala unsur kesenian untuk tunduk serta patuh kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mementingkan persoalan akhlak dan kebenaran yang menyentuh aspek-aspek estetika, kemanusiaan, moral, dan lain-lain lagi. Ketiganya, kesenian Islam menghubungkan keindahan sebagai nilai tergantung kepada keseluruhan atau kesahihan Islam itu sendiri menurut Islam. Keempatnya, kesenian Islam terpancar daripada wahyu Allah, sama seperti undang-undang Allah
dan syariat. 5. Kesenian Islam menghubungkan manusia dengan Tuhan, alam, sekitar, dan sesama manusia, dan juga terdapat 5 hukum dalam seni dapat diperincikan, diantaranya ada wajib, ada sunnah, ada makruh, haram, mubah. Itu diantaranya itu udah artinya. Kalau wajib, jika kesenian itu amat diperlukan oleh muslim, yang mana tanpanya individu tersebut boleh jatuh kepada mudarat seperti keperluan manusia untuk membina dan untuk memperindah bentuk masjid yang dimaksud dengan menarik hati orang agar ramai untuk mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sunnah. Jika kesenian itu diperlukan untuk membantu atau menaikkan semangat penyatuan umat Islam seperti dalam nasyid, qasidah, dan sholawat kepada Rasulullah SAW yang diucapkan beramai-ramai dalam sambutan maulid Rasul atau seni lagu Al-Quran atau tilawah. Makruh. Jika kesenian itu membawa unsur yang sia-sia seperti karya seni yang tidak diperlukan oleh manusia, itu contohnya. Haram. Jika kesenian itu berbentuk hiburan yang melengahkan manusia sehingga mengabaikan kewajiban-kewajiban yang berupa bertanggung jawab asas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mubah. Contohnya apa saja bentuk seni yang tidak ada nasihat yang mengharamkannya. Cukup sekian dari saya, Padi Ahmad Bujaufar. Terima kasih. Saya Yana Mustika Oktaviani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum seni dalam pandangan Islam. Islam adalah agama yang menyukai keindahan dan menyukai seni. Maka dari itu, Islam tidak melarang kesenian, asalkan kesenian itu tetap memperhatikan keluhuran budi dan moral. Adapun beberapa kesenian-kesenian yang berkembang di Indonesia seperti kesenian seni musik dan seni suara. Kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan rebana, qasidah, nasyid, dan lain sebagainya yang melantunkan syair-syair Islami yang enak didengar dan sejuk di dalam kalbu. Namun, bila dilihat dari hukumnya, ada para ulama yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan. Jika yang mengharamkan berpatokan kepada Quran Surat Luqman ayat 6, dan yang menghalalkan berpatokan kepada Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Kemudian ada seni arsitektur. Seni arsitektur di sini adalah seni pembangunan masjid seperti masjid di Aceh, indah bukan? Kemudian ada seni ukir. Seni ukir untuk memperindah masjid di bagian mimbar, dan ada juga seni ukir yang memperindah bagian makam, bagian jiratnya ya. Kemudian seni patung juga termasuk ke dalam seni ukir. Namun ayat Al-Quran mengenai patung yang disembah ayah Nabi Ibrahim dan kaumnya itu yang membuat Al-Quran bersikap pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 58 yang membuat jangankan menolaknya, menghancurkannya pun diperbolehkan dan direstui. Kemudian ada seni tari. Dalam dalilnya Abu Dawud radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Orang-orang orang-orang Habsyah menari dengan penuh gembira sambil memainkan senjata mereka menyambut kedatangan beliau. Zaman Rasulullah, khususnya zaman Daullah Habasyah, seni tari berkembang dengan sangat pesat.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Bahagia Abdul Aziz. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, seni adalah hal yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan manusia. Seni dan budaya ini selalu berkembang di setiap zamannya. Islam sebagai agama rahmatullah lil alamin juga menjadi salah satu bagian dari perkembangan budaya dan seni. Banyak seni yang memasukkan nilai-nilai Islam dalam karya seninya, misalnya seni kaligrafi, seni nasyid, dan lain sebagainya. Dalam setiap karya yang dihasilkan, nilai-nilai Islam yang juga merupakan sebagai syiar Islam di kehidupan masyarakat. Budaya pun berkembang dengan nilai-nilai Islam di dalamnya. Agama Islam mendukung kesenian selama tidak melenceng dari nilai-nilai agama. Sebaliknya, apabila seni itu bertentangan dengan ajaran agama, itu dilarang keras. Kesenian dalam Islam diwujudkan dalam seni bangunan, arsitektur, lukisan, ukiran, suara, tarik, dan berbagai macam seni lainnya. Apabila seni membawa manfaat bagi manusia, memperindah hidup, dan hiasan yang dibenarkan agama, mengabadikan nilai-nilai luhur dan menyucikannya, serta mengembangkan, memperhalus rasa keindahan dalam jiwa manusia, maka sunnah Nabi mendukung, tidak menentangnya. Karena ketika itu ia telah menjadi salah satu nikmat Allah yang dilimpahkan kepada manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.